Shalom, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan atau sedikit renungan pagi pada pagi hari ini di tanggal 26 Desember. Sebelum itu saya mau ucapkan selamat hari Natal kepada semua kita yang diberkati oleh Tuhan karena kasih cinta dan rahmatnya Tuhan. Ia mau datang ke dunia ini dan kita rayakan di hari Natal. Dan sebelum memasuki dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu selama ini. Terima kasih juga Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk menjalankan aktivitas kami pada pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dan renungkan bisa menjadi rema serta berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tentu kita merayakan Natal dengan begitu banyak cara dan berbagai cara. Mungkin salah satunya kita merayakan Natal di gereja, atau mungkin merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga, atau mungkin ada juga yang merayakan Natal bersama dengan teman-teman yang ada di sekolah. Tentu merayakan Natal tidak harus dengan cara yang mewah atau yang berlebihan, karena kesederhanaan juga penting karena menggambarkan kelahiran Tuhan Yesus yang dimana ia lahir secara sederhana, lahir di dalam kandang domba atau di dalam sebuah palungan. Maka dari itu kita tidak perlu merayakan Natal itu secara berlebihan. Yang penting hati kita merayakan Natal itu dengan sepenuh hati. Jadi mari kita masuk ke dalam tema renungan pada pagi hari ini, yaitu jangan takut sebab ia telah hadir. Sebelum masuki, mari kita baca dulu di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama sampai yang keenam. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Jadi dalam bacaan ini pada intinya adalah di mana bangsa Israel, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Di mana terang yang besar yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada ayat yang kelima, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sesuai tema, kenapa kita masih takut akan hal-hal yang akan datang? Kita masih sering merasa khawatir, bingung, bimbang, tidak tahu arah yang benar. Padahal seorang yang hebat atau Tuhan Allah telah hadir dalam kehidupan kita, yaitu sebagai seorang bayi putra yang dimana ia rela untuk menebus dosa-dosa kita dengan mengorbankan dirinya. Mengapa kita masih perlu takut? Apakah di sini Natal sesungguhnya belum lahir di dalam hatimu? Apakah kamu belum sepenuhnya menerima Yesus Kristus dalam hatimu? Karena jika kamu telah menerimanya, maka semua tindakan yang kamu lakukan pasti dipenuhi dengan tindakan yang penuh dengan sukacita dan merasakan damai sejahtera yang secara terus-menerus karena Tuhan Yesus Kristus telah lahir di dalam hatimu. Jadi di sini saya mengajak untuk teman-teman di sini bersama-sama belajar untuk menerima sepenuhnya Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita, yang dimana nantinya pastinya kita tidak akan merasa takut lagi dan tidak merasa khawatir, sebab Allah sendiri yang ada dalam diri kita. Allah yang maha dahsyat, yang dimana
penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tentu kita selalu akan merasakan damai jika kita berhasil menerima Allah Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita. Jadi di sini yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita? Mungkin dengan cara di mana kita bisa untuk menyelesaikan masalah tanpa bersungut-sungut, yang dimana kita menyerahkan masalah ini, maksud saya bukan menyerahkan, tetapi menyelesaikan masalah ini dengan mengandalkan Tuhan, yang dimana kita tidak perlu khawatir lagi karena yang kita andalkan adalah seorang juru selamat kita. Dan tentu tidak hanya begitu saja, cara kita menerima Tuhan Yesus dia ada di hati kita, juga kita harus mau untuk rajin beribadah, memuliakan dan memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati tentunya, dan juga membaca firman Tuhan. Karena firman adalah Allah dan Allah adalah firman itu sendiri. Dan ya, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan hamba-Mu ini bisa dimengerti, direnungkan, serta dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Ajar kami juga untuk bisa menerima Engkau dengan sepenuh hati di dalam hati kami, serta melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Ajar kami juga untuk tidak takut lagi dan mau untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan lindungi sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi berkat dalam kehidupan teman-teman. Dan saya pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal kepada teman-teman. Kiranya Tuhan selalu berserta teman-teman dan selalu berkati teman-teman. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel SKK SKP SMA Negeri 13 Surabaya. See you in the next video. Bye-bye.